Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, sehat hari ini? Ya, tentunya pasti sehat lah ya. Notabene-nya sih emang aku ngomong sendiri pada kesempatan kali ini, tapi aku yakin teman-teman yang nonton dan klik video ini pastinya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bahagia seterusnya. Oke? Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sesuai dengan title-nya, di video kali ini aku akan menjelaskan berbagai perintilan yang terjadi selama aku menjadi mahasantri di UIN Malang. Tepatnya pada 2 semester lalu aku menjadi mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan aku senang aja gitu, penasaran apakah teman-teman juga memiliki ketertarikan yang sama tentang apa aja sih yang dilakukan di UIN Malang itu, apa aja kegiatannya sepadat itukah, seperti itu ya. Kemarin aku ada buka sesi Q&A di Instagram milik aku, akhirnya berkesempatan juga untuk interaksi sama teman-teman Instagram, terlebih ada adik-adik tingkat yang nampaknya masih semangat ini untuk mengemban ilmu ya, menimba ilmu. Akhirnya pada sesi Q&A tersebut ada beberapa pertanyaan yang pada kesempatan di video ini aku akan coba jawab sebisa aku ya teman-teman ya. Tentunya dari informasi-informasi yang sudah aku gali sebelumnya, baik itu aku tanya ke teman-teman aku yang notabene-nya musyrifah atau musyrik di sana, dan juga baca-baca artikel terkait di UIN Malang gitu ya. Oke. Langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Kak Ezi, apa boleh bawa HP? Boleh teman-teman, boleh. Karena kita sebagai mahasiswa itu juga nggak luput kan ya dari penggunaan smartphone kan. Kalau untuk ditanya boleh bawa HP atau enggak, boleh. Kalau untuk pembatasannya mungkin dari diri kita sendiri ya. Lebih ke tahu waktu aja, kalau misalnya waktunya belajar ya belajar. Kalau waktunya istirahat ya istirahat. Jangan semua hal dan semua waktu kita dipakai untuk scrolling aja gitu ya. Reminder juga sih ini bagi diri saya sendiri. Terus yang kedua ini adalah, Kak, spill keasikan selama di Ma'had dong. Oh, banyak sekali ya teman-teman ya. Karena kalau aku boleh cerita nih, dari awal aku masuk UIN Malang, itu kan udah ada gambaran bahwa di sini selama 2 semester kurang lebih setahun gitu kan ya. Apa aja sih emang kegiatannya yang bikin menyenangkan itu? Ya pertama, kalian mendapatkan banyak banget relasi. Di situ kalian bisa mengembangkan skill adaptasi kalian dan juga bisa berkoordinasi sama teman-teman yang dari latar background keluarga yang berbeda, daerah yang berbeda, psikologis yang berbeda. Nah itu tuh termasuk salah satu hal yang challenging sih menurut aku. Karena memiliki teman-teman dari background yang berbeda itu tentunya akan menambah khazanah pemikiran kita bahwa orang-orang tuh tidak semuanya sama gitu loh guys. Kita bakal belajar untuk lebih menempatkan diri itu baiknya kepada orang yang seperti ini tuh bagaimana, seperti ini tuh bagaimana, seperti itu. Kalau untuk keasikan lainnya itu adalah ketika ta'aruf ma'hadi. Itu tuh seru banget teman-teman. Jadi kan kita punya kayak peminangan mapna gitu. Dan itu tuh kayak mapna cewek disandingkan dengan mapna cowok. Misalnya kayak Ummu Salamah dulu sama Al-Ghazali. Nah, itu tuh seru banget, kita kayak saling dukung. Setiap misalnya Al-Ghazali bikin yel-yel, kita kayak wah gitu-gitu. Misalnya kita bikin yel-yel, mereka dukung, kayak seru banget sih guys. Terus juga yang lainnya itu adalah ketika ikut-ikut lomba Hari Santri Nasional di UIN Malang, itu seru pol. Karena aku juga nggak ada background santri guys, aku bukan alumnus dari pondok pesantren, aku tuh salah satu alumnus MAN ya dari Kalimantan, seperti itu. Jadi kalau untuk awal-awal dibilang homesick, aku awal-awal di Ma'had itu nggak sama sekali guys. Justru aku homesicknya itu kayak di bulan ketiga gitu loh, tapi itu gara-gara satu hal. Jadi kan orang tua teman-temanku itu pada menyempatkan dirinya untuk menyambang gitu kan ya, kayak mengunjungi anaknya gitu. Nah, suatu ketika aku memang lagi capek-capeknya gitu kan ya, habis pulang PKPBA, aku ngeliat ternyata kenapa di gazebo depannya Ummu Salamah itu kayak mirip bapakku gitu loh ya. Bapakku kan biasanya pakai jaket yang kayak ada bahan parasutnya gitu kan. Nah, beliau ini membelakangi aku. Jadi aku pas ngeliat bapak kayak gitu, jadi aku yang kayak terrelapse lagi tentang bapakku gitu loh guys. Jadi itu sih yang membuat aku homesick. Tapi selebihnya kalian bakal kerasan sih kataku kalau misalnya di UIN Malang mah. Oke guys, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya.
Kak, kan UIN Malang punya 3 kampus. Apakah di setiap kampus itu ada ma'hadnya? Iya benar. Di setiap kampus tuh benar ada mapnanya. Kalau di kampus 1, dia itu ada 4 mapna cewek dan 6 mapna cowok. Kalau di kampus 2 itu ada 1 mapna, karena memang di sana cuma ada 1 prodi yaitu farmasi. Dan kalau di kampus 3 itu ada 2 mapna. 2 mapna cowok dan cewek. Yang ada di kampus 1 itu dia yang cewek ada mapna Salamah, ada mapna Fatimah Zahra, Asma binti Abi Bakar, dan juga Khadijah Al-Kubra. Terus kalau yang mapna cowoknya ada Ibnu Sina, Ibnu Rushdi, Ibnu Khaldun, terus Al-Muhasibi, Al-Farabi, baru satunya Al-Ghazali. Ya, seperti itu ya. Oh iya guys, di mapna yang ada di kampus 1 itu juga ada namanya mapna BTQ. Ya, mapna BTQ gitu loh ya guys. Tapi mereka itu isinya tentang kepengurusan. Jadi nggak ada mahasantrinya. Mereka tuh cuma ada kayak pengurus musyrif-musyrifah yang nanti menjadi pengurus di HTQ. Nah, seperti itu. Aku mendapatkan informasi ini dari salah satu temanku yang menjadi musyrifah. Seperti itu ya guys ya. Di kampus 2 itu ada mapna Ar-Razi dan mereka tuh jadikan satu gitu loh. Kan satu mapna, tapi memang ya beda lah sama cewek dan cowoknya. Cuma memang nama mereka dijadikan satu aja gitu. Ar-Razi Putra, Ar-Razi Putri. Dan di kampus 3 itu ada namanya mapna Rabi'ah Al-Adawiyah dan mapna Al-Khawarizmi. Dan di setiap mapna itu mereka memiliki ciri khas yang berbeda-beda gitu loh guys. Ada warna resminya, baru juga panggilan-panggilan kepada musyrif-musyrifahnya, panggilan kepada murabbi-murabbiahnya, dan juga panggilan kepada pengasuh-pengasuhnya. Jadi itu sih yang membuat UIN Malangnya makin berwarna seperti itu. Oh ya, kalian bisa tebak aku dari mapna apa? Ya, komen di bawah. Lanjut. Santri ma'had harus hafal Al-Quran? Jawabannya sih tahu aku, sepengalaman aku tidak ya guys ya, karena kita memang tidak ada dipatokan untuk hafal berapa juz itu tidak ada sih teman-teman. Kecuali memang kalian memang ada keinginan atau keterampilan di bidang tahfiz Al-Quran, kalian bisa ikut program yang namanya Hay'ah Tahfidz Quran HTQ di UIN Malang. Nah itu tuh bagus banget untuk kalian yang ingin tetap menjaga hafalan kalian dan menambahnya juga. Itu gokil banget sih guys. Dan juga di sini siapa yang nanya nih? Kak Ezi, mahasantri cowok bisa masuk mapna Salamah gak? Bisa sih, bisa ditendang maksudnya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya teman-teman. Kak Ezi, kenapa nggak boleh bercelana kalau di dalam lingkungan ma'had kan sama-sama perempuan? Oke, begini ya teman-teman. Dari pemahamanku, kenapa kita tidak dibolehkan bercelana? Tapi ini untuk disclaimer, celana yang tidak diperkenankan itu adalah celana-celana yang kayak bahannya jeans. Pokoknya semua bahan celana kecuali untuk kayak legging kita, untuk kita jadikan dalaman gamis ya, itu masih diperbolehkan. Asalkan yang masih longgar-longgar seperti itu, tuh masih diperbolehkan. Bagus sih sebenarnya. Kita ini tidak diperbolehkan untuk bercelana ya. Pertama itu kita memperhatikan aspek kesopanan. Terlebih lagi kita kan perempuan seperti itu. Terus juga biar tidak menampakkan auratnya juga. Terkadang kan nanti ada yang bawa celana jeans atau celana yang ketat-ketat. Nah itu tidak diperbolehkan teman-teman, karena nanti membentuk lekuk tubuh juga gitu kan. Tapi kalau bawa celana-celana training untuk kegiatan olahraga itu masih boleh ya teman-teman. Boleh banget membawa celana-celana training itu, karena pasti nanti ada mungkin kegiatan senam atau kalian pengen jalan-jalan CFD pakai itu, boleh seperti itu. Oke, jadi tetap boleh bawa celana training. Oke, lanjut. Kak Ezi, coba tolong dong jelasin kegiatan dari bangun tidur di ma'had sampai tidur lagi. Makasih, aku suka video kakak. Oh, thank you so much. Oke, aku akan coba jelaskan ya kegiatan dari awal aku bangun tidur sampai tidur lagi di ma'had itu seperti apa sih? Oke, pertama itu kita namanya jamaah subuh. Jamaah subuh. Ntar guys, aku minum dulu. Maksi. Oke. Kita pertama jamaah subuh, teman-teman. Jamaah subuh. Nah, terus tuh
Akhirnya kita bersiap-siap untuk perkuliahan. Ya udah, setelah kita jamaah subuh tuh kita bisa siap-siap baru kita kuliah. Baru itu setelah kita kuliah, kita bakal ikut yang namanya kelas intensif bahasa Arab. Bahasa Arab gak tuh? Kelas intensif berbahasa Arab, yaitu PKPBA. Nah, ini juga merupakan kegiatan wajib setiap hari kita ya, menjadi makanan sehari-hari kita sebagai mahasiswa UIN Malang itu adalah kita ikut PKPBA. Dimulai dari jam 2 hingga jam setengah 5. Nah, itu kalian ikut kegiatan kelas pembelajaran bahasa Arab itu selayaknya kalian kelas reguler pada umumnya ya teman-teman. Cuma memang kita itu membahas pelajaran menggunakan bahasa Arab. Oh iya teman-teman, dan kegiatan di UIN Malang itu juga ada yang namanya kegiatan mingguan, yaitu Sobahul Quran dan Sobahul Lughah. Sobahul Quran itu adalah kita baca Quran bareng-bareng atau kita kayak mengulangi materi, sekilas materi sedikit-sedikit yang kita pelajarin di taklim Al-Quran. Terus kalau untuk Sobahul Lughah itu kita, yaitu tadi kita coba recall materi tentang bahasa-bahasa yang kita pelajari kayak bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Tapi jangan berekspektasi terlalu banyak ya, karena tentunya kegiatan yang di Sobahul Lughah ini tidak se-expert yang kita yang kayak di Pare, tutor-tutor Pare itu enggak. Tapi kita lebih fokus kepada bagaimana sih pembiasaan kita untuk setidaknya tahulah, bukan cuma jawab yes no seperti itu aja gitu ya teman-teman. Terus juga ada namanya irsyadat. Irsyadat itu adalah ketika kita diberi kajian pagi sama murabiah kita atau perwakilan dari musyrifah seperti itu. Terus kegiatan sehabis PKPBA itu apa? Kegiatannya itu ya kita selesai PKPBA kita sholat asar. Aku prefernya sholat dulu sih. Karena kayak kalau udah sholat tuh ya bebas aja gitu, mau ngapa-ngapain, mau mandi kah atau mau cari makan kah, tuh udah bebas. Terus setelah itu kita ya udah siap-siap nanti menuju ke jamaah maghrib. Ada 3 jamaah sih kita kalau di UIN Malang itu yang terdiri dari jamaah subuh, maghrib, isya. Tapi kalau untuk zuhur asarnya enggak. Terus setelah kita jamaah maghrib, kita di situ tuh siap-siap untuk jamaah isya dan akhirnya kita mengikuti kegiatan rangkaian taklim. Nah, taklimnya ini ada taklim Al-Quran dan taklim Afkar. Jadi itu harinya juga beda-beda ya guys ya. Dimulai dari taklim Afkar dulu. Kalau aku mulainya dari taklim Afkar hari Senin, setelah taklim Quran, baru tuh gantian taklim Afkar lagi, baru kami taklim Quran lagi, taklim Quran, dan Sabtu Minggu libur gak ada taklim seperti itu. Dan ya udah setelah selesai taklim itu, kalian boleh siap-siap untuk yang kayak mengerjakan PR kah, atau kalian pengen tidur, pengen baca webtoon ya, bebas ya. Oh iya, nanti juga di kegiatan taklim Quran ataupun taklim Afkar itu nanti ada wisudanya loh. Nah di situ nanti kita dibagikan ijazah gitu. Kalau di taklim Al-Quran kita pakai kitabnya itu Tuhfatul Tulab. Kalau di taklim Afkar itu kita pakai ini kitab Qomi Utugian. Nah kalau misalnya kita pengen ikut wisuda ini kan bagi yang mau-mau saja. Kita disuruh menyetorkan hafalan kita juz 30 ini tadi ke musyrifah kita di taklim. Kalau di taklim Afkar itu bentuknya kita setoran nazom. Nazom yang biasanya kita bacakan sebelum kegiatan taklim dimulai, yang kayak Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syatin la syu'afa tutamamu habibu yutum kita sininya. Itulah makanya nanti kalian akan setor hafalan nazom itu sebelum nanti akhirnya kalian menyatakan sebagai wisudawan seperti itu. Nampaknya segitu aja pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari teman-teman aku tadi yang terdapat di Instagram. Menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ini sangat seru banget sih guys. Aku kayak pengen membuat video lagi, tapi ya pertanyaan cuma segitu. Jadi ya udahlah ya. Lingkungan Mahat ini menurut aku adalah salah satu upaya pembekalan kepada mahasiswi-mahasiswa baru, yang tentunya itu tuh membuat kita itu kayak paham akan budaya ataupun kayak lokasi-lokasi yang di universitas itu kita udah kayak yang hatam lah pokoknya. Contohnya kalau misalnya aku libur tuh di hari Jumat itu udah free karena di hari Kamisnya udah selesai itu perkuliahan aku. Di hari Jumatnya aku udah kayak yang nggak bisa diam di kamar gitu loh. Aku kayak jalan-jalan keliling UIN. Kadang aku nyoba kantin-kantin di fakultas-fakultas lain, itu seru banget teman-teman. Aku kangen sih kayak gitu tuh. Atau yang kayak aku keluar bentar ke UB kan. UIN Malang itu dekat banget kan ya sama UB. Kayak misalnya kita tinggal nyebrang baru tuh masuk ke Gang UB. Gang UB itu dia tempatnya ada di, kalau misalnya kalian lewat
depan gerbang di dekatnya rektorat, itu kalian bisa belok ke kanan, baru ada gang yang ada gapura warna oranye, nah itu aku sebutnya gang UB ya. Terus itu kalian lurus saja, nanti itu ketemu tuh UB. Semangat ya untuk maba-maba tahun 2025, semoga kalian bisa kerasan di sana, bisa memanfaatkan dan mengefisiensikan fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Aku ucapkan selamat dan semangat bagi kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberi informasi yang berguna bagi kalian. Dan kalau misalnya kalian ketemu aku, kan aku ini masih baru menjadi cacing ya, say hi aja, gak apa-apa guys. Kalau misalnya memang kalian ada pertanyaan tapi masih belum sempat kemarin nanya ataupun sekarang pengen nanya-nanya lagi, kalian bisa taruh di kolom komentar dan sebisanya akan aku jawab sebaik mungkin. Oke deh, cukup sekian video dari aku terkait serba-serbi permahatan. Semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.